Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Mari para sahabat yang terkasih, kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Sabda Tuhan yang kita dengarkan khususnya melalui bacaan Injil tadi menceritakan perihal panggilan dan perutusan Yohanes, yakni mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini kira-kira ingin berbicara apa kepada kita sekalian? Dalam masa Advent ini bersama Gereja Universal, kita sekalian diberikan waktu untuk mempersiapkan diri, menyambut kehadiran Tuhan dalam misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Yohanes merupakan sosok yang sangat penting dalam masa-masa persiapan bagi kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia, di mana kita telah mendengar bersama ceritanya melalui bacaan Injil tadi, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan sampai sekiranya tidak ada yang menghambat, yang menjadi penghalang bagi kehadiran Tuhan Sang Juru Selamat. Kehadiran Tuhan yang kita rindukan, yang kita dambakan. Ia hadir membawa kabar sukacita, karya keselamatan kepada seluruh dunia. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, demikian pun halnya dengan kita hari ini, para pengikut Kristus yang sejati. Pada masa penantian ini, kita pun juga diajak untuk mampu merenungkan, mampu mengendapkan setiap sabda Tuhan yang kita dengarkan hari lepas hari. Mempersiapkan diri dengan baik. Agar apa? Agar kita boleh layak dan pantas menyambut kehadiran Tuhan yang penuh dengan sukacita iman. Ia hadir di tengah-tengah kita, membawa warta keselamatan, di mana tentu kita telah mendengar bersama dalam bacaan Injil tadi, bahwa gunung akan diratakan, demikian pun dengan lembah juga akan menjadi rata. Tentu ini juga mengajak kita sekalian untuk merefleksikan bahwa dalam mempersiapkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita hari demi hari, tentu kita juga harus menyingkirkan yang namanya gunung kesombongan kita, juga kelemahan-kelemahan kita. Mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Adakah kita berupaya untuk semakin menjadi pribadi yang rendah hati,
untuk menjadi pribadi yang semakin seimbang, baik secara jasmani maupun rohani. Hati yang terbuka adalah kunci untuk mampu menerima setiap proses penempaan Tuhan Allah dengan caranya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita meratakan segala gunung egoisme dalam diri kita, kesombongan, juga kelemahan-kelemahan yang membelenggu kita. Mari kita semakin memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan cara apa? Yakni dengan mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Libatkan Tuhan dalam setiap proses perjuangan, pergumulan hidup kita. Kita hadirkan Tuhan baik dalam keadaan sukacita, lebih-lebih dalam keadaan duka cita. Semoga pada masa-masa penantian ini, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita sekalian sungguh semakin melekat dengan Tuhan Yesus, sang pokok iman kita. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Semoga kita semakin mantap berjalan dalam terang iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.